Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, dengan qada dan inayah Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang berbahagia ini kita semua masih diberi kesempatan, masih ada jatah sisa umur dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua senantiasa ada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu jamaah Majelis Bi'ah Qur'aniyah PD Persistri se-Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah pada saat ini melanjutkan tafsir surat An-Nazi'at ayat 25 dan 26. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'akhadhallahu nakalal akhirati wal ula. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Fa'akhadahullahu, maka Allah mengadabnya, nakalal akhirati, dengan adab di akhirat, wal ula, dan adab di dunia. Inna fi dzalika, sesungguhnya pada yang demikian itu, la'ibratan, terdapat pelajaran, liman yakhsha, bagi orang yang takut kepada Tuhannya, takut kepada Allah. An-Nazi'at 25-26. Maksudnya Allah menghukum Fir'aun dengan hukuman yang membuatnya menjadi pelajaran bagi orang lain yang membangkang terhadap perkara hak seperti dia di dunia ini. Seperti yang disebutkan dalam surat Hud ayat 99. Wa yaumal qiyamati bisarrifdul marfud. Wa yaumal qiyamati, dan begitu pula di hari kiamat. Bisarrifdul marfud, laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Kemudian juga dikuatkan dalam surat Al-Qasas ayat 41. Waja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yunsorun. Waja'alnahum, dan kami jadikan mereka, a'immatan, pemimpin-pemimpin, yad'una ilan nar, yang menyeru manusia ke neraka. Wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat, la yunsorun, mereka tidak akan ditolong. Al-Qasas ayat 41. Inilah pendapat yang sahih sehubungan dengan makna ayat di atas, bahwa yang dimaksud dengan firman Allah, maka Allah mengadabnya dengan adab di akhirat dan adab di dunia. Fa'akhadahullahu nakalal akhirati wal ula.
Surat An-Nazi'at ayat 25. Yaitu azab di dunia dan azab di akhirat nanti. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, juz 8 halaman 315. Adapun didahulukannya azab akhirat daripada azab dunia. Nakalal akhirati wal ula. Untuk menunjukkan kerasnya azab akhirat yang akan ditimpakan kepada Fir'aun. Pada ayat lain dijelaskan tentang siksaan bagi Fir'aun dan tentaranya. Di dalam surat Yunus ayat 90-92. Wajawazna bi bani Israilal bahr. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut. Fa'at ba'ahum Fir'aunu wa junuduhu. Kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka. Bagyawa adalah untuk mendolimi dan menindas mereka. Hatta idza adrakahul gharq. Sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, qala, dia berkata, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila. Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang-orang muslim berserah diri. Kemudian di ayat 91-nya. Ayat 91. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Di ayat ke-21, mengapa baru sekarang kamu beriman? Kata Allah kepada Fir'aun, mengapa baru sekarang kamu beriman? Kakarek ayeuna kamu beriman? Wa qad asaita qablu, padahal sesungguhnya engkau telah durhaka sejak dahulu. Wa kunta minal mufsidin, dan engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Kemudian di ayat 92. Fal yauma nunajjika bibadanika. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu. Jasadnya Fir'aun selamat. Litakuna liman khalfaka ayah. Agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Supaya nanti dilihat oleh orang-orang yang datang setelahmu. Bahwa itulah Fir'aun yang harus dijauhi. Bagaimana durhakanya Fir'aun. Jadi utuh oleh Allah diselamatkan badannya. Litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiram minan nasi an ayatina laghafilun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Ibu-ibu jamaah Majelis Bi'ah Qur'aniyah PD Persistri se-Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikuatkan lagi dalam surat Hud ayat 98-99. Yaqdumu qawmahu yaumal qiyamah. Yaumal qiyamati fa'awradahumun nar. Wa bi'sal wirdul mawrud. Dia Fir'aun
berjalan di depan kaumnya di hari kiamat, menjadi pemimpinnya di hari kiamat, berjalan di depan pengikut-pengikutnya, di depan orang-orang yang sepikiran dengan Firaun, lalu membawa mereka masuk ke dalam neraka. Firaun membawa pengikutnya masuk ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk wabi'sal wirdul maurud. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang dimasuki. Kemudian di ayat 99-nya. Wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yaumal qiyamah. Dan mereka diikuti dengan laknat di sini, di dunia. Dan begitu pula pada hari kiamat. Bi'sarrifdul marfud. Laknat itu seburuk-buruk pemberian yang diberikan. Seburuk-buruk pemberian yang diberikan adalah laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dikuatkan lagi dalam surat Al-Mu'min. Surat Al-Mu'min ayat 45-46. Fawaqahullahu sayyiati ma makaru wa haqa bi ali fir'auna su'al azab. Maka Allah memeliharanya dari kejahatan tipu daya mereka. Allah memelihara Nabi Musa dan orang-orang yang beriman kepada Nabi Musa dipelihara oleh Allah dari tipu daya mereka, tipu daya Fir'aun dan bala tentaranya. An-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa asyiya. Sedangkan Fir'aun beserta kaumnya dikepung oleh azab yang sangat buruk. Yang sangat buruk, iya, dikepung oleh azab. Wa yaumal qiyamati an-naru yu'raduna 'alaiha guduwa wa asyiya. Kemudian neraka itu diperlihatkan kepada mereka. Neraka itu pada pagi dan petang. Guduwa wa asyiya. Wa yauma taqumus sa'atu. Dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Al-Mu'min ayat 46. Kemudian ibu-ibu jamaah Majelis Bi'ah Qur'aniyah PD Persistri se-Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di ayat ke-26-nya surat An-Nazi'at ayat 26, inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Tuhannya, yang takut kepada Allah. Surat An-Nazi'at ayat 26. Yakni bagi orang yang mau mengambil pelajaran dan menyadarinya. Fa inna man yakhshallaha huwallazi yantafi'u bil ayati wal ibari. Orang yang takut kepada Allah ialah orang yang mengambil manfaat dengan ayat-ayat dan peringatannya. Itulah orang yang takut kepada Allah, yang mengambil manfaat dari ayat-ayat Allah dan peringatannya dari Allah.
Fa idza ra'au uqubata Fir'aun. Ini adalah tafsir punten Bu. Fa idza ra'a uqubata Fir'auna, sehingga ketika ia melihat siksaan Fir'aun, arafa anna kulla man takabbaro wa aso, maka ia akan mengetahui bahwa setiap orang yang takabur dan durhaka, wabarozal mulkul a'la, dan menampakkan kekuasaannya yang tinggi, aqobahu fid dunya wal akhirah, Allah akan menyiksanya di dunia dan di akhirat. Wa amma man tarohalat khosyatullahi min qalbihi, adapun orang yang pergi dari hatinya rasa takut kepada Allah, hilang rasa takut dalam hatinya kepada Allah, falau ja'athu kullu ayatin lam yu'minu biha, jika datang kepadanya setiap ayat, ia tidak mengimaninya. Setiap datang ayat, dia akan mengkufurinya, tidak mengimaninya. Di dalam tafsir As-Sa'di di halaman 909. Kemudian tentang takut kepada Allah, merupakan buah dari ilmu yang sempurna. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, innama yahsyahu haqqo khosyatil ulama'u al-arifuna bihi, hanyalah yang sebenar-benarnya takut kepada Allah ialah ulama yang mengenal Allah. Li'annahu kullama kanatil ma'rifatu lil adimil qadiril alimi al mausufi bisifatil kamali al manuti bil asma'il husna. Karena setiap kali pengenalan dan pengetahuannya sempurna tentang Allah, pengenalan dan pengetahuan sempurna tentang Allah yang maha agung, maha kuasa, maha mengetahui, yang disifati dengan sifat-sifat sempurna dan nama-nama yang baik. Kullama kanatil ma'rifatu bihi atamu wal ilmu bihi akmala, kanatil khosyatu lahu a'doma wa aktsaro. Kanatil khosyatu lahu, maka rasa takut kepadanya pun a'doma wa aktsaro, lebih besar dan lebih banyak. Di dalam Ibnu Katsir juz 6 di halaman 544. Wal maksudu min hadhil qissati kulliha, kisah ini dimaksudkan tasliyatur rasuli sallallahu alaihi wasallam, untuk menghibur hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tahdidul musyrikina, dan sebagai ancaman kepada kaum musyrikin, bi annahum idza mastamarru fi tughyanihim, bahwa jika mereka terus-menerus dalam kesewenang-wenangan, kanat akobathum ka'akibati Fir'auna, maka akibatnya akan seperti akibat yang ditimpakan kepada Fir'aun. Di dalam tafsir Al-Wasit juz 15 di halaman 272. Kemudian ibu-ibu hadis yang disampaikan oleh Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Ya ma'syarul muhajirin, kata Rasulullah. Hei orang-orang muhajirin, khomsun, 5 perkara. Idza betulitum bihinna wa a'udzubillahi antudrikuhunna. Jika kamu ditimpa 5 perkara ini, kata Rasulullah, aku mohon perlindungan kepada Allah agar kamu tidak mendapatinya. Agar kamu tidak kena dengan lima macam ini. 5 perkara ini. Yang pertama adalah lam tadharil fahisyatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'unu wal auja'u allati lam takun madot fi aslafihim alladzina madau. Yang pertama, perbuatan keji seperti bakhil, zina, minum khamr, judi, merampok, dan lainnya. Tidaklah dilakukan pada suatu masyarakat dengan terang-terangan. Dengan terang-terangan. Kecuali, kata Rasulullah, akan tersebar wabah penyakit ta'un. Bila masyarakat sudah seperti itu. Bila kena penyakit yang seperti itu, maka akan tersebarlah wabah penyakit ta'un. Wal auja'u allati lam takun madot fi aslafihim alladzina madau. Dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak ada pada orang-orang dahulu yang telah lewat. Insyaallah. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, walam yamkusul mikyala wal mizana illa ukhidhu bisinina wasiddatil maunati wa jawris sultani alaihim. Yang kedua, orang-orang tidak mengurangi takaran dan timbangan kecuali mereka akan disiksa dengan paceklik. Dengan yakinnya mengurangi timbangan, takaran, menipu. Kecuali mereka akan disiksa dengan paceklik, dengan kehidupan susah, dan kedzoliman pemerintahan. Dan kedzoliman pemerintah. Kata Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiganya, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatro minas samai walaulal bahaimu lam yumtoru. Kata Rasulullah. Yang ketiga, orang-orang yang tidak menahan zakat hartanya, kecuali hujan dari langit juga akan ditahan dari mereka. Tidak akan diberikan hujan. Seandainya bukan karena hewan-hewan. Jadi hujan itu untuk hewan-hewan. Manusia tidak akan diberi hujan. Manusia tidak akan diberi hujan, kata Rasulullah. Bila zakat harta itu sudah ditahan. Maka oleh Allah akan ditahan hujan juga. Sekiranya kalau tidak ada bahaim, itu binatang-binatang ternak, tentu hujan itu tidak akan diturunkan, insyaallah. Kemudian yang keempatnya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walam yankudu ahdallahi wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihim aduwan min goirihim fa'akhadhu ba'doma fi aidihim. Yang keempat, orang-orang tidak membatalkan perjanjian Allah dan perjanjian Rasulnya, kecuali Allah akan menjadikan musuh dari selain mereka, yaitu orang-orang kafir. Orang-orang kafir akan menguasai mereka dan merampas sebagian yang ada di tangan mereka.
Itu siksaan dari Allah. Bila orang-orang sudah mengingkari janji kepada Allah, kepada Rasul Allah. Kemudian yang kelimanya, wa malam tahkum a'immatuhum bi kitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Yang kelima, kata Rasulullah, ini bukan nomor 4 ya, catatannya nomor 5. Dan selama pemimpin-pemimpin negara atau masyarakat tidak menghukumi dengan kitab Allah, para pemimpin negara sudah tidak menghukum, tidak mengambil hukum dari kitabullah, dari Al-Quran, dan memilih sebagian apa yang Allah turunkan, memilih dari Al-Quran itu, kecuali Allah menjadikan permusuhan di antara mereka, maka akan disiksa oleh Allah dengan saling permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4019. Itu sebagai ikhtitamnya ya. Maka ibu-ibu jamaah Majelis Bi'ah Qur'aniyah PD Persistri se-Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua menjadi ashabul Quran. Semoga kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ad-Dausari, ibu-ibu, ada 5 hal kita semua dengan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu ditilawah. Yang kedua, Al-Quran itu dipelajari. Alhamdulillah, ditilawahnya itu laila wa naharo, siang, malam, ada waktu-waktu untuk tilawah. Kemudian yang keduanya adalah dipelajari. Alhamdulillah di Bi'ah Qur'aniyah ada pelajaran tahsin, tarjim, kemudian tafsir, terus dipelajari Al-Quran. Kemudian yang ketiga, diajarkan lagi Al-Quran, terutama kepada keluarga kita semua, anak cucu kita semua, Masya Allah. Kemudian kepada masyarakat, ajarkan Al-Quran, sampaikan Al-Quran. Kemudian yang keempat, Al-Quran itu dihafalkan. Alhamdulillah, ibu-ibu semuanya menjadi para penghafal Al-Quran. Kemudian yang kelimanya adalah diamalkan. Maka 5 hal ini semoga menjadi sifat untuk kita semua. Setiap hari kita ingatkan diri kita sendiri, sudahkah membaca Al-Quran? Sudahkah mempelajari Al-Quran? Sudahkah mengajarkan Al-Quran? Sudahkah menghafal? Bertambahkah hafalan hari ini? Insya Allah. Sudahkah mengamalkan Al-Quran? Semoga menjadi sifat bagi kaum muslimin. Ibu-ibu, itu saja yang dapat disampaikan. Mohon dimaafkan dari segala hilaf dan salah. Semoga bermanfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.